Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Natalia Boru Butar-Butar, NIM A1C319076. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu osiloskop digital dan bagian-bagian tombol-tombol pada osiloskop digital serta fungsi-fungsinya. Baik, yang pertama, osiloskop digital. Nah, osiloskop digital adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensinya dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, pada umumnya osiloskop dapat menampilkan grafik dua dimensi atau disebut dengan 2D dengan waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu itu Y disebut. Baik, selanjutnya osiloskop pada umumnya itu banyak digunakan pada industri-industri seperti penelitian, sains, engineer, medical, dan telekomunikasi. Nah, saat ini terdapat dua jenis osiloskop, yaitu osiloskop digital dan analog. Nah, osiloskop analog ini yang menggunakan teknologi CRC atau disebut dengan cathode ray tube. Nah, itu untuk menampilkan sinyal listriknya. Dan sedangkan pada osiloskop digital yang menggunakan LCD untuk menampilkan sinyal listrik atau gelombangnya. Baik, selanjutnya itu bagian tombol-tombol osiloskop dan kegunaannya. Nah, yang pertama itu ada power. Power ini untuk mematikan dan menghidupkan pada osiloskop. Yang kedua ada kontrol intensity-nya. Ini untuk mengatur intensitas keterangan cahaya pada layar. Yang ketiga ini ada kontrol fokus untuk memperjelas atau mempertajam garis atau sinyal yang keluar dari layarnya. Nah, yang keempat itu ada gray rotation. Itu untuk mengatur kedudukan garis horizontal secara paralel dengan garis grafiknya. Yang selanjutnya itu ada bagian pemilih AC, GND, DC. Nah, AC ini untuk menahan sinyal DC dan melakukan sinyal AC yang dimasukkan pada atenuator. Nah, selanjutnya itu ada GND. Nah, ini untuk sinyal masukan akan di-off-kan dan alat atenuator ini akan di-ground-kan. Ada selanjutnya DC, ini pada semua sinyal akan terhubung langsung ke atenuator. Nah, selanjutnya itu ada saklar, volt, diff, channel 1, channel 2, atenuator, channel 1 X dan channel 2 Y. Nah, ini untuk faktor pemilihan dari 5 volt diff atau sampai dengan 5 MV diff. Nah, selanjutnya itu ada bagian dari volt atau diff. Nah, ini untuk menunjukkan besarnya sebuah tegangan yang tergambar pada layar perkotak dalam arah vertikal. Nah, selanjutnya ada variabel. Ini untuk menyesuaikan sensitivitas atau kepekaan dengan faktor 1/3 atau kurang dari harga pada panel indikatornya. Selanjutnya ada cal atau CAL atau sebut juga dengan VPP. Nah, ini untuk mengkalibrasi osiloskop sebelum digunakan. Nah, selanjutnya ada pada channel 1. Nah, channel 1 ini untuk mengatur posisi sinyal dari channel 1 pada posisi vertikal. Nah, selanjutnya ada channel 2. Nah, channel 2 ini untuk mengatur posisi sinyal dari channel 2 pada posisi vertikal. Selanjutnya ada position horizontal. Nah, ini untuk mengatur posisi gambar atau sinyal pada posisi horizontal. Selanjutnya ada itu verb modep. Nah, verb modep ini ada dua menampilkan, itu channel 1 hanya menampilkan pada channel 1. Nah, sedangkan channel 2 ini menampilkan sinyal channel 2 dan saklar X sampai Y. Selanjutnya ada dual, menampilkan dua pengoperasian sekaligus, itu channel 1 dan channel 2.
Nah, selanjutnya itu ada pada ADD. Nah, ini untuk mengatur jumlah atau perbedaan dari sinyal channel 1 dan channel 2. Selanjutnya ada dengan trigger source. Nah, ini sumber pemicu. Pada channel 1 itu sinyal channel 1 sebagai sumber pemicu. Nah, begitu juga dengan channel 2 sebagai sumber pemicunya. Nah, ada itu dengan line. Nah, sinyal AC line sebagai sumber pemicu. Dan ada selanjutnya nih EXT. Ini sumber pemicu yang diambil dari EXT trigger. Nah, selanjutnya tuh ada trigger coping. Ini pertama auto. Nah, auto ini pemicu yang dilakukan secara otomatis. Nah, selanjutnya ada norm. Ini pemicu yang dilakukan secara normal. Berarti ada beda ya. Berarti yang pertama tadi trigger coping ini secara otomatis, dan yang norm itu secara normal. Nah, selanjutnya ada slope dan trigger level. Itu ada positif dan negatif. Nah, untuk positif itu pemicu yang terjadi ketika sinyal picu memotong taraf picu positif. Nah, kalau yang negatif ini pemicu terjadi ketika sinyal picu memotong taraf picu negatifnya. Selanjutnya ada trigger level. Ini untuk menampilkan bentuk dari gelombang sinkron dan mindset bentuk gelombang awal. Selanjutnya ada pada pengontrol hold off. Nah, ini untuk menstabilkan sinyal dengan periode berulang yang kompleks. Nah, ada selanjutnya time atau dip. Itu untuk menyatakan faktor pengalih untuk waktu dari gambar pada layar dalam arah horizontalnya. Baik, sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, kelompok 12, yaitu Suci Nuria. Kepada Suci Nuria Fatima saya persilakan. Selamat siang, salam sejahtera. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nuria Fatima dengan NIM A1C31191077. Baiklah, di sini saya dari kelompok 12 ingin melanjutkan dari pemaparan dari Natalia Butar-Butar. Jadi di sini saya dengan bagian menjelaskan cara pengkalibrasi dan pembahasan yang saya bahas dari praktikum osiloskop digital. Cara pengkalibrasi osiloskop digital dengan cara yang pertama, hidupkan osiloskop dengan menekan tombol forward. Yang kedua, tekan tombol default setup untuk mengembalikan ke pengaturan standar. Yang ketiga, hubungkan osiloskop dengan probe pada channel 1. Hubungkan probe positif ke ground. Amati gelombangnya, aturlah volt per dip menjadi 2 volt agar jarak antara dua titik berjarak 1 cm. Lanjut, aturlah time per dip menjadi 0,5 sekon. Tekan auto. Lanjut, tempatkan posisi garis osiloskop berada tepat di sumbu X. Jika ingin menggunakan 2 channel, ulangi dengan langkah yang sama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu pembahasan apa saja yang dibahas di laporan praktikum osiloskop digital. Baiklah, lanjut ke pembahasan, yaitu dalam sistem pengukuran maupun analisis bentuk gelombang serta fenomena lain dalam elektronika dapat digunakan salah satu instrumen yang penting dan serbaguna seperti osiloskop. Fungsi osiloskop sangatlah mirip dengan XY floater. Namun osiloskop ini mempunyai suatu kelebihan dibandingkan XY floater, yaitu kecepatan tanggapnya lebih cepat untuk menanggap frekuensinya.
Dengan menggunakan osiloskop, maka kita dapat mengetahui besarnya frekuensi dari periode dan tegangan dari suatu sinyal. Dengan sedikit penyetelan, maka kita dapat menentukan beda fase antara sinyal keluaran dan sinyal pemasukan. Frekuensi adalah salah satu alat ukur yang menggambarkan berapa banyak gelombang yang terjadi pada tiap detik satuan Hertz. Di dalamnya terdapat pengeluaran pola atau kurva Lissajous. Kurva Lissajous yaitu sebuah penampakan pada layar osiloskop yang menggambarkan perbedaan atau perbandingan beda fase, frekuensi, dan amplitudo dari dua gelombang inputan pada probe osiloskop. Baiklah teman-teman, selesai sudah saya menjelaskan tentang cara pengkalibrasi dan pembahasannya. Jika kurang, mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 12 izin mengundurkan diri. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.